Kemarahan. Berbicara tentang marah, semua orang pasti pernah marah. Lalu bagaimana dengan kata Alkitab tentang kemarahan tersebut? Apakah kemarahan itu dosa atau tidak? Nah, sebelum kita bahas itu lebih jauh, saya mau menjelaskan kepada kita arti dari kemarahan itu sendiri. Marah adalah luapan emosi yang terjadi ketika seseorang dipojokkan, ketika seseorang difitnah, ketika seseorang diremehkan, atau mendapat perlakuan yang menyinggung perasaan seseorang. Dan kalau orang marah, biasanya diekspresikan dengan tindakan entah itu sumpah serapah, bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif. Dan banyak hal lain yang orang gunakan untuk mengekspresikan kemarahannya tersebut. Kalau kita lihat dari pendapat para ahli sendiri bahwa kemarahan merupakan faktor utama yang menimbulkan berbagai kesusahan dan gangguan jiwa lainnya. Dan kita lihat dari sudut pandang Alkitab, bagaimana menurut Alkitab tentang kemarahan. Kalau saudara baca seluruh isi Alkitab, maka kita akan menemukan banyak kata marah atau kemarahan di situ. Baik nabi-nabi Tuhan pada perjanjian lama, atau bahkan kita bisa melihat di perjanjian baru di Injil Sinoptik dikatakan bahwa Tuhan sendiri pernah marah di situ. Jadi saya simpulkan bahwa kemarahan itu tidak senantiasa berkonotasi negatif. Sedangkan Alkitab sendiri mencatat bahwa marah tidak selalu buruk atau dosa. Tetapi kita harus waspada agar kemarahan kita tidak membuat kita terjerumus dalam dosa. Alkitab dalam perjanjian baru mencatat ada 3 istilah kemarahan dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah orge. Ini dapat diartikan sebagai kemarahan yang menyala karena dosa atau tindakan yang tidak benar. Contohnya, Yesus marah saat orang menjadikan bait Allah menjadi tempat jualan. Allah marah bukan karena dia benci, tetapi Allah marah karena ketidaktaatan orang itu. Nah, kedua, contoh yang sehari-hari tentang kemarahan orge ini adalah orang tua yang marah terhadap anaknya yang berbuat salah, entah itu menipu, entah itu mencuri. Sebagai orang tua yang baik, tidak akan membiarkan anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran moral tersebut. Sebagai tanda kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, dia akan menegur, dia akan memarahi, atau bahkan memberi tindakan yang memberi efek jera kepada anak tersebut. Nah, istilah kemarahan kedua yang dipakai dalam perjanjian baru yang bahasa Yunaninya adalah parogismis. Ini dapat diartikan kemarahan karena sakit hati atau tersinggung. Contoh kemarahan seperti ini saudara bisa baca dalam Alkitab Kejadian 34 ayat 1-31. Di situ dicatat kisah Dina dan Sikem, di mana kakak dari Dina marah besar terhadap Sikem karena merasa dihina dan dilecehkan dan tidak dihargai. Dan perasaan itu dan amarah itu tidak diselesaikan dengan cepat. Maka terjadilah pembantaian yang dilakukan oleh kakak Dina terhadap kaum Sikem. Itulah contoh marah parogismis yang tidak diselesaikan secara cepat, maka dampaknya akan besar. Tentu hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Nah, contoh amarah yang ketiga yang dicatat dalam perjanjian baru, yaitu dalam bahasa Yunaninya tumas. Kata ini dipakai dalam Efesus 4 ayat 31, saudara bisa baca di situ. Tumus ini adalah dipakai untuk menunjuk perasaan geram dan kemarahan yang meluap-luap atau emosi yang bermusuhan. Ini adalah gejala emosi yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Kenapa? Sederhana sekali, karena kemarahan seperti ini dapat membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif dan pertengkaran yang tiada hentinya. Hal ini tentunya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah kita boleh marah, itu untuk kebaikan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu kita perlu penguasaan diri untuk tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa
Kekuatan rohani seseorang biasanya dapat diukur dengan seberapa kuat dia menghadapi tekanan di lingkungannya. Apakah dia bisa menguasai hatinya untuk tetap tenang atau menjadi emosi. Jadi, amarah itu adalah pilihan, bukan keharusan. Tuhan Yesus memberkati.